Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang telah bertemu dengan binatang iblis kera naga kuno. Wajah kera raksasa ini sangatlah mengerikan. Di dahinya ada tanduk hitam tajam yang menonjol. Xiao Diao lalu berkata, itu adalah tanduk naga, salah satu karakteristik unik yang dimilikinya. Karena darah naga ada di dalam tubuhnya, tanduk naga itu adalah senjata yang sangat kuat. Namun kera naga kuno tidak akan dengan mudah menggunakannya kecuali dalam keadaan terpaksa, ucap dari Xiao Diao. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Lingdong. Mari kita tunggu dulu, ini bukanlah permainan. Kamu harus sabar, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya dan dia tidak banyak bicara lagi kali ini. Kemudian dia duduk di atas batu. Saat Lingdong menunggu, setengah hari telah berlalu. Namun penantian ini tidak sia-sia. Saat mendekati waktu malam, kera naga kuno itu akhirnya berdiri. Kemudian ia mulai berjalan keluar dari lembah gunung. Sepertinya dia ingin mencari makan. Ketika dia melihat kera naga kuno pergi, kegembiraan muncul di mata Lingdong. Namun dia tidak langsung melompat ke lembah. Dia diam-diam menunggu sejenak sebelum akhirnya dia melompat ke dalam lembah. Tumpukan mayat binatang iblis memenuhi lembah itu. Dia dengan hati-hati berjalan di sekitaran lembah raksasa ini. Lembah ini adalah area eksklusif kera naga kuno. Baik manusia atau binatang iblis, tidak ada yang berani menginjak area ini sembarangan. Ketika Lingdong memasuki tempat ini, sebuah kolam kecil terlihat di depan matanya. Air di kolam itu diwarnai merah darah, seperti terbentuk dari darah asli dan tampak sangat aneh. Namun yang menarik perhatian Lingdong bukan hanya kolam darah ini. Di tengah kolam itu juga ada dua buah berwarna seperti darah. Satu besar dan satunya kecil, mengambang di sana. Apa itu? Tanya dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, itu adalah buah 1000 binatang. Kera naga kuno itu benar-benar ganas. Dia sebenarnya ingin memurnikan buah 1000 binatang ini, ucap dari Xiao Diao. Buah 1000 binatang? Apa fungsinya? Tanya dari Lingdong kembali. Buah 1000 binatang ini tidak muncul secara alami. Ini adalah benda buatan. Namun cara untuk membuat benda itu benar-benar kejam. Cara untuk membuatnya hanya diketahui oleh binatang iblis kuat tertentu yang memiliki garis keturunan kuno. Untuk menyempurnakan buah 1000 binatang ini, seseorang perlu menggabungkan darah esensi binatang iblis yang sangat banyak. Dilihat dari tumpukan mayat di luar lembah, mereka pasti sudah mati setelah darah esensi mereka disedot kering oleh kera naga kuno itu, ucap dari Xiao Diao. Oh begitu ya, kejam sekali, ucap dari Lingdong. Setelah buah 1000 binatang ini matang, kera naga kuno akan bisa memanfaatkan kekuatannya untuk berevolusi sekali lagi. Pada saat itu ia bisa menyaingi seseorang praktisi elit tingkat nirvana. Selain itu, bagi manusia, benda ini juga memungkinkan seseorang untuk maju ke tahap nirvana. Jika kamu dapat memperbaiki dan menyerapnya, mungkin tubuh petir perunggu kamu akan dengan cepat naik ke tubuh petir giok, ucap dari Xiao Diao. Oh begitu ya, haruskah kita mengambil benda ini? Tanya dari Lingdong. Buah 1000 binatang ini telah ditandai oleh kera naga kuno itu. Jika seseorang mencoba mencurinya, ia akan segera merasakannya dan bahkan bisa menemukan pencurinya. Tetapi jika kamu menginginkannya, aku akan melakukan ini dengan cepat. Jika tidak, begitu kera naga kuno itu kembali, kemungkinan besar kita akan menjadi tumpukan untuk kolam ini, ucap dari Xiao Diao. Xiao Diao lalu melayang, lalu cahaya ungu muncul dari tinjunya.
Kemudian cahaya itu berubah menjadi lubang hitam sebelum diam-diam menelan 2 buah 1000 binatang itu. Sesaat kemudian buah 1000 binatang itu menghilang. Ombak tiba-tiba muncul di dalam kolam itu. "Ayo kita pergi sekarang," ucap dari Xiao Diao. Setelah mendapatkan buah 1000 binatang, mereka melesat keluar dari lembah gunung itu. Meskipun Xiao Diao mampu menghapus tanda yang ditempatkan oleh keran naga kuno itu, begitu keran naga kuno itu kembali ke lembah dan menemukan bahwa buah 1000 binatangnya telah dicuri, dia pasti akan sangat marah. Karena itu untuk bermain aman, yang terbaik adalah kita segera pergi dari sini, ucap dari Xiao Diao. Lindong dengan cepat kembali ke hutan. Karena Xiao Diao terlalu menutupi aromanya, dia tidak takut ditemukan oleh binatang iblis manapun. Saat ini yang ada di dalam pikirannya adalah secepatnya untuk pergi dari sana. Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya keran naga kuno jika dia mengetahui bahwa buah 1000 binatangnya telah dicuri. Namun beberapa saat sebelum dia keluar dari hutan, dia berhenti dan menatap dengan hati-hati ke area di depannya. Di daerah itu sebenarnya ada 4 sosok saat ini. Di kaki mereka ada mayat binatang iblis. Itu adalah binatang iblis tahap penciptaan bentuk awal yang kuat. Namun saat ini dia telah dibunuh oleh keempat orang itu. Lingdong sedikit tercengang melihatnya. Ternyata di antara mereka berempat ada Liu Yuantian yang sebelumnya telah dikirim terbang dengan 1 pukulan. "Anggota sekte pedang kuno," ucap dari Lingdong. Lingdong menyadari bahwa barisan mereka benar-benar hebat. Selain Liu Yuantian, ada juga seorang pada tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. 3 tetua orang ini adalah orang yang mengambil buah awan ungu. Dan dia bahkan secara terbuka menghina sekte pedang kuno kita, ucap dari Liu Yuantian. "Karena melihat usiamu yang masih muda, aku tidak akan terlalu kasar padamu. Serahkan buah awan ungu dan pergilah dari gunung kuno. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapan sekte pedang kuno," ucap pria tua yang menggunakan pakaian abu-abu. Kemarahan di dalam hati Lingdong melonjak. Namun lawan-lawannya benar-benar tangguh. Oleh karena itu dia mengerti bahwa tidak akan bijaksana baginya untuk melawan mereka kali ini. Tiba-tiba terdengar suara Xiao Diao di dalam hati Lingdong. "Lingdong, berikan saja buah awan ungu itu dan berikan juga mereka buah 1000 binatang." Tiba-tiba terdengar suara Xiao Diao di dalam hati Lingdong. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. "Nah, apakah kamu tidak mendengar kata-kata para tetua ini? Jika bukan karena kebaikan para tetua ini, kamu pasti akan segera dihukum," ucap dari Liu Yuantian. Lingdong akhirnya merentangkan tangannya dan buah ungu muncul di dalamnya. Secara diam-diam dia juga menyimpan buah merah di dalam lengan bajunya. "Pilihan yang bijak," ucap dari Liu Yuantian. Namun saat Lingdong hendak mundur, tetua berambut abu-abu tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" Lingdong lalu berkata, "Aku sudah menyerahkan buah awan ungu kepada kalian semua. Apalagi yang kalian inginkan dariku?" ucap dari Lingdong. "Serahkan buah merah darah itu kepadaku," ucap sesepuh berambut abu-abu itu. Ketika Lingdong mengeluarkan buah merah darah, dengan jelas dia bisa merasakan kekuatan yang kuat dari buah itu. Setelah mendengar kata-kata tetua berambut abu-abu, ekspresi Lingdong jelas berubah dengan cepat. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Melihat itu mereka bertiga langsung bergerak mengelilingi Lingdong. "Nah, kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan tahap penciptaan bentuk awalmu, kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan kami. Aku berjanji atas nama sekte pedang kuno, selama kamu menyerahkan buah merah darah, kami pasti tidak akan menghalangi kamu. Dan bahkan sekte pedang kuno tidak akan lagi mempersulit kamu di masa depan," ucap dari penetua berambut abu-abu itu. Lingdong pun membuka tangannya. "Gelombang energi yang begitu kuat," ucap tetua berambut abu-abu saat dia menatap buah merah itu. Tangannya menggenggam dan langsung merebut buah 1000 binatang dari lengan Lingdong. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak. "Nah, karena kamu telah memberikan sesepuh ini hadiah yang sangat besar, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Pergilah sekarang," ucap penetua berambut abu-abu itu. Lingdong tanpa basa-basi lagi dia lalu berbalik dan berlari menuju hutan. Dengan cepat dia menghilang dari pandangan mereka.
Penetua ketiga, apakah Anda akan membiarkan anak itu pergi begitu saja? Ucap dari Liu Yuantian. Biarkan saja, ini sudah cukup untuk menebus kesalahannya, ucap penetua berambut abu-abu. Ketika mereka pergi menjauh, Lingdong sekali lagi muncul di hutan di belakang mereka. Orang tua, berhati-hatilah, kalian pasti akan mendapatkan balasannya karena mengambil barang orang lain, ucap dari Lingdong. Segel yang aku tempatkan pada buah 1000 binatang seharusnya bisa menyembunyikan gelombang sekitar 2 jam lagi. Dan mereka harusnya bisa kembali ke sekte pedang kuno dalam waktu 2 jam ini. Pada saat itu kera naga kuno akan merasakan gelombang-gelombang itu dan menemukannya, ucap dari Xiao Diao yang muncul di bahu Lingdong. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya. Meskipun keempatnya tidak lemah, mereka jelas bukan tandingan kera naga kuno. Selanjutnya mari kita bersiap untuk menonton pertunjukan besar, ucap dari Lingdong. Setelah buah 1000 binatang direbut, Lingdong dengan cepat meninggalkan area terdalam dari gurun kuno itu. Dia muncul di puncak gunung dan mengamati area itu. Saat dia memandang dari puncak gunung, sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam dari gurun kuno. Sepertinya binatang itu sudah merasakannya, ucap dari Lingdong. Seperti yang dia duga, setelah raungan terdengar, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari gunung bagian terdalam gurun. Kemungkinan kera naga kuno yang marah sekarang dengan panik mencari orang yang telah mengambil buah 1000 binatangnya. Amukan dari kera naga kuno ini menyebabkan seluruh tanah gurun kuno menjadi gempar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan panik melarikan diri. Tatapan Lingdong dengan santai menyapu sekitarnya, lalu melihat ke arah utara. Di sana ada banyak pria berkumpul. Itu adalah pasukan dari sekte pedang kuno. Jelas, meskipun sekte pedang kuno adalah faksi terkuat di daerah ini, mereka sangat takut akan keberadaan kera naga kuno. Bahkan ekspresi sesepuh tahap penciptaan Ki berambut abu-abu itu serius saat dia menatap dengan bingung ke arah bagian terdalam dari gurun. Penetua ketiga, apa yang terjadi dengan kera naga kuno? Kenapa dia tiba-tiba meraung begitu kencang? Ucap salah satu penjaga sekte pedang kuno yang bertanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tetua berambut abu-abu itu lalu menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung dengan situasi kali ini. Lupakan saja. Kita tidak usah memikirkan masalah ini. Lebih baik kita kembali ke sekte pedang kuno, ucap tetua berambut abu-abu itu. Di puncak gunung, Lingdong menatap murid-murid dari sekte pedang kuno yang mulai pergi. Dia membuntutinya dari kejauhan. Sekte pedang kuno tidak jauh dari gurun kuno dan hanya sekitar setengah jam perjalanan jauhnya untuk sampai ke tempat mereka. Oleh karena itu, tidak lama kemudian Lingdong melihat sekte besar yang didirikan di tengah gurun dari kejauhan. Sekte ini memang besar, ucap Lingdong saat dia menatap pemandangan yang ramai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sekte. Lingdong mendarat di puncak gunung yang jauh dari sekte pedang kuno, lalu duduk sendiri untuk bermeditasi. Setelah beberapa waktu berlalu, matanya akhirnya terbuka dan senyum di bibirnya perlahan melebar. Ini sudah waktunya, ucap dari Lingdong. Sementara itu 3 orang duduk di dalam aula besar di sekte pedang kuno. Salah satunya adalah tetua ketiga yang telah merebut 1000 buah binatang dari Lingdong di gurun kuno. Penetua ketiga, apakah benar ada sesuatu yang terjadi pada kera naga kuno di gurun kuno? Ucap seseorang tetua berambut putih. Dia lalu menjawab, iya, aku tidak tahu kenapa binatang itu menjadi gila. Membuat kami tidak punya pilihan selain pulang lebih awal, ucap penetua berambut abu-abu itu. Aku sangat jarang melihatmu seperti itu. Sepertinya panenmu hari ini tidak sedikit ya, ucap tetua berambut merah. Ya, aku memang mendapatkan sesuatu yang cukup, ucap penetua berambut abu-abu itu. Lalu dia menunjukkan buah 1000 binatang. Aku tidak terlalu tahu tentang asal-usul benda ini. Namun aku bisa merasakan bahwa jika aku bisa memperbaikinya, itu mungkin akan memungkinkanku untuk maju ke tahap penciptaan Ki Langit lanjut. Seperti 2 senior sekte lainnya, ucap dari penetua berambut abu-abu itu. Nasibmu benar-benar baik ya, ucap penetua berambut putih. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan ada sedikit getaran muncul di seluruh aula. Apa yang terjadi? Tanya dari tetua berambut abu-abu itu.
Dalam sekejap mereka berlari keluar dari aula dan matanya melihat ke sebelah barat sekte pedang kuno. "Apa itu?" ucap penetua berambut abu-abu. "Sepertinya itu menuju ke sekte pedang kuno," ucap tetua berambut putih. "Semua orang dengarkan perintahku, cepat bentuk formasi bertahan. Bunuh semua orang yang asing yang akan memasuki sekte pedang kuno kali ini," ucap tetua berambut putih. "Semua orang dengarkan perintahku, cepat bentuk formasi pertahanan. Bunuh semua orang asing yang akan memasuki sekte pedang kuno," ucap dari sesepuh berambut putih. "Ya pemimpin sekte." Setelah mendengarkan teriakan tetua berambut putih, semua murid sekte pedang kuno langsung merespon. Setelah memberikan instruksi, sesepuh berambut putih perlahan bangkit di sampingnya. Tetua berambut abu-abu dan tetua berambut merah juga mengikutinya. "Apakah dia akhirnya tiba?" ucap dari Lingdong. Dia melihat ke arah ufuk barat. Di sana aura kekejaman sudah menyebar. "Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai," ucap dari Lingdong. Pada saat ini tanah tiba-tiba mulai bergetar. Setiap murid sekte pedang kuno menatap dengan takjub ke arah barat. Wajah mereka berangsur-angsur memucat. Ini karena mereka telah melihat raksasa besar yang berukuran puluhan meter menginjak-injak pohon yang menjulang tinggi, membawa aura kejam, dan langsung menyerbu ke arah sekte pedang kuno. "Kera naga kuno," ucap pemimpin sekte pedang naga kuno. "Brengsek, mengapa dia datang ke sekte naga kuno?" ucap dari sesepuh berambut abu-abu. Pemimpin sekte pedang kuno lalu berkata, "Semua murid pedang kuno, dengarkan perintahku. Mereka yang berada di tahap Yuan dan ke atas segera menuju formasi pedang kuno agung dan ambil tempat di formasi itu," ucap dari pemimpin sekte pedang kuno. Pada saat ini dia tidak lagi punya waktu untuk merenungkan mengapa binatang buas itu datang menyerang mereka. "Baik tetua," beberapa murid buru-buru merespon. Seketika mereka bergegas menuju sekeliling pedang batu yang berukuran puluhan meter. Masing-masing lalu menemukan posisi di tempat duduk. "Dua tetua junior, kita bertiga akan bekerja sama dan mempertahankan formasi. Binatang itu memiliki kekuatan tahap non-investasi, jadi kita perlu mengandalkan kekuatan formasi agung untuk melawannya kali ini," ucap dari pemimpin sekte. "Baiklah kalau begitu," ucap tetua berambut abu-abu dan merah buru-buru menjawab. Tiga sosok itu melintas dan langsung muncul di sekitaran pedang batu besar itu. Ketiganya duduk dan gelombang Yuan Power yang perkasa dengan cepat menyebar keluar dan tanpa henti mengalir ke pedang batu. Sementara ketiga lainnya menuangkan Yuan Power, banyak murid dan pelindung sekte pedang kuno di sekitarnya juga membangkitkan Yuan Power di tubuh mereka. Buar! Saat seluruh sekte pedang kuno dipaksa untuk mengatur pertahanan mereka, kera naga kuno terus mendekati sekte pedang naga kuno. Dia meraung lalu mengangkat batu besar dan dengan kejam melemparkannya ke arah sekte pedang kuno. Batu besar itu lalu melesat. Ekspresi murid sekte pedang kuno menjadi pucat. Kaki mereka lalu bergemetaran. Pedang batu yang berukuran puluhan meter segera bergetar. Pada akhirnya pedang batu itu melesat keluar dan dengan ganas bentrok dengan batu besar itu. Buar! Suara keras terdengar di langit. Batu besar itu langsung hancur berkeping-keping, lalu menghujani langit seperti hujan batu. Wow! Setelah batu besar itu dihancurkan, kera naga kuno mengeluarkan raungan marah. Tangannya yang besar lalu mengepal, lalu meninjukannya ke arah sekte pedang naga kuno. Lalu kemudian gelombang energi hitam dengan kejam menghantam sekte pedang kuno. Setelah melihat gelombang demi gelombang serangan dari kera naga kuno, pemimpin sekte pedang naga kuno juga marah dan segel di tangannya lalu berubah. Dan setelah itu pedang batu besar benar-benar bangkit dari tanah dan tanpa ampun berbenturan dengan gelombang energi hitam. Buar, buar! Gelombang energi yang terus meletus secara langsung menghancurkan semua pohon yang menjulang tinggi dalam radius 300 kaki. Bahkan Lingdong yang agak jauh merasakan gelombang yang kuat itu bertabrakan. Formasi pedang kuno agung membagi langit dan bumi, teriak pemimpin sekte kuno. Saat teriakannya terdengar, gelombang Yuan Power segera mengalir ke pedang batu besar di langit. Sinar cahaya yang kuat benar-benar meledak dari pedang batu itu. Sinar cahaya meledak dan pedang batu itu dengan keras menyapu keluar, menyerang kera naga kuno.
Lalu cahaya hitam menyembur keluar dari tubuh keran naga kuno. Buar! Pedang batu itu ditahan oleh keran naga kuno. Dadedo, belum. Setelah menahan serangan sekte pedang naga kuno ini, tubuhnya sekali lagi membesar saat ia melambaikan tinjunya yang besar. Badai Yuan Power yang mencengangkan terus-menerus meletus. Mata Lingdong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan pertarungan yang menakjubkan ini. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, sekte pedang kuno atau keran naga kuno, ucap dari Lingdong. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah sekte pedang kuno berhasil mengalahkan keran naga kuno atau sebaliknya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu buat kalian. Gue tidak lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Wudong Qiankun yang gue bawain ini, kalian bisa like dan bagi-bagikan ke teman-teman kalian atau grup-grup kalian ya yang pernah singgah di mana, Donghua mana aja terserah pokoknya. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.